Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami kembali bersyukur kepadamu. Di hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk belajar agama kembali. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, untuk kesehatan dan perlindungan yang telah Tuhan berikan. Pada saat ini kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami agar kami bisa belajar dengan baik dan mengerti pelajaran ini juga dengan jelas. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan mulai pelajaran kita. Nah, namun sebelumnya kita coba mengulang ayat hafalannya. Siapa yang sudah hafal ayat hafalannya ya? Ayat hafalan yang Bapak kirim kemarin di grup. Yesaya. Siapa yang sudah hafal? Franz. Siapa lagi? Hanya Franz yang hafal? Oke, silakan Franz, disebutkan ayat hafalannya. Yesaya 26 ayat 4. Iya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Iya, bagus sekali ya. Lengkap, tidak ada yang kurang. Oke, siapa lagi yang sudah hafal? Hanya Franz saja? Selamat pagi, Mister. Selamat pagi. Pagi Brevan. Pagi juga Andros. Selamat bergabung ya. Oke, siapa lagi yang sudah hafal ayat hafalannya? Yesaya, bukan dari Amsal ya. Dari Yesaya 26 ayat 4. Yeremia sudah hafal? Oke, banyak yang belum hafal ya. Oke, kita coba baca bersama-sama ayat hafalan kita ya. Belum. Sama-sama. Tunggu dulu, belum. Selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Oke, kita baca serentak sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Oke, kita baca sekali lagi. Hari ini Bapak tidak akan hapus satu persatu. Bapak langsung hapus beberapa kata ya. Kita baca sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3, ya. Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Oke, sekarang kita akan coba lihat dulu ya. Sebentar, Bapak matikan dulu speakernya semuanya. Tuhan tahu, Mister. Tuhan tahu. Oke, siapa yang sudah hafal? Ferdinand, kita coba Ferdinand dulu ya. Kita kasih kata bantunya. Silakan Ferdinand. Sebentar. Yesaya 26. Sebentar. Nah, ini ya. Yesaya 26 ayat 4. Iya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Oke, good. Bagus. Ada lagi yang mau coba? Ya, Misra, silakan. Sebentar, Bapak tunjukkan dulu layarnya. Yesaya 26. Ya, silakan. Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Oke, good. Lancar ya. Bagus. Cepat sekali kalian bisa menghafal ya. Alright. Silakan. Yesaya 26 ayat 4.
Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan adalah Allah adalah gunung batu yang kekal. Oke, good. Juan. Mana si Juan? Iya, si Juan pakai nama Yeremia ya. Oke, sebentar. Silakan. Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Oke, good. Siapa lagi mau coba? Rehando, silakan. Rehando Gultom. Silakan. Silakan Rehando Gultom. Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Oke, good. Bapak harap semuanya bisa hafal ya. Oke, Susanti silakan. Susanti. Silakan. Yesaya 26 ayat 4. Iya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan adalah Sebab Tuhan Allah Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Oke, good. Oke, nanti kita ulangi lagi ayat hafalannya ya. Oke, sekarang kita coba lihat arti dari ayat hafalan ini. Menghafal ayat hafalan adalah baik, tapi juga harus disertai dengan pemahaman ya. Nah, di sini dikatakan percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kita harus percaya kepada Tuhan, jangan hanya saat-saat tertentu saja, tapi selama-lamanya, terus-menerus maksudnya. Jangan sampai kita tidak percaya kepada Tuhan, ada waktunya kita tidak percaya ya. Ada waktunya kita percaya. Jangan seperti itu. Tuhan mau kita percaya terus-menerus, tidak berhenti. Karena dikatakan sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal, gunung batu. Nah, pada masa dahulu orang-orang itu biasanya berlindung di gunung-gunung bebatuan karena di sana itu kokoh, tempat perlindungan. Dan biasanya kalau berperang juga mereka bersembunyi atau berada di gunung batu, di atas gunung, lebih gampang untuk mengalahkan musuhnya ya. Jadi gunung batu adalah tempat perlindungan pada masa itu. Dan dikatakan di sini Tuhan Allah bukan hanya gunung batu saja, tetapi gunung batu yang kekal, artinya tidak akan pernah bergeser, tidak akan pernah berubah ya, tidak akan pernah hancur. Jadi dia kekal selama-lamanya. Jadi kita harus bersandar kepada Tuhan selalu ya. Oke, sekarang kita mau lihat pelajaran kita ya. Nah, pelajaran hari ini judulnya Tuhan memilih orang tak berhikmat di mata dunia. Nah, ini masih pelajaran yang seputar berhubungan dengan pelajaran yang kemarin ya. Bagaimana hikmat Tuhan melebihi dari hikmat manusia. Nah, hari ini kita mau belajar Tuhan memilih orang yang tak berhikmat di mata dunia. Nah, siapa yang tahu kata hikmat itu apa ya? Arti tak berhikmat itu apa artinya? Ada yang tahu? Ada yang tahu arti tak berhikmat? Coba-coba saja, tidak apa-apa kalau salah ya. Siapa tahu benar ya. Tak berhikmat, kalau ada yang bilang, kamu itu orang yang tidak berhikmat, apa artinya kira-kira? Ya, Frans, silakan. Tidak baik. Tidak baik. Oke, menurut Frans tidak baik. Ada yang mau coba lagi? Kamu itu orang yang tidak berhikmat katanya. Apa artinya orang tidak berhikmat? Ada yang mau coba lagi? Ayo, coba, tidak perlu takut kalau salah ya. Kita belajar ya. Oke, silakan Albright. Apa? Bersyukur. Orang yang tidak bersyukur, tidak tahu bersyukur. Oke, menurut si Albright adalah orang yang tidak bersyukur. Ada lagi yang mau coba? Nanti kita kasih tahu apa artinya. Ayo, tebak-tebak saja, tidak apa-apa ya. Dasar kamu orang yang tidak berhikmat. Apa itu artinya? Ada yang mau coba lagi? Menyerah? Oke, kalau tidak ada yang mau coba, kita kasih tahu arti dari tidak berhikmat ya. Nah,
Tidak berhikmat artinya orang yang tidak memiliki pengetahuan, tidak bijaksana. Dengan kata lain, kata sehari-hari yang kita pakai, orang bodoh. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak berhikmat maksudnya ya. Nah, kita lihat dulu. Jadi dikatakan di sini Tuhan memilih orang yang tak berhikmat di mata dunia. Nah, di mata dunia ya, bukan di mata Tuhan. Jadi bagi orang dunia itu, orang-orang di dunia ini ada yang menganggap bahwa percaya kepada Tuhan itu adalah suatu hal kebodohan. Mana ada Tuhan? Ada yang bilang Tuhan itu tidak ada, ya. Ataupun ada yang bilang Tuhan ada, tapi kita tidak bisa kenal siapa Tuhan, karena Dia begitu mulia, begitu tinggi, begitu maha kuasa, sehingga tidak ada orang yang mampu bisa mengenal siapa Tuhan sebenarnya. Nah, kita akan melihat ya, pelajaran hari ini Tuhan memilih orang yang bodoh di mata dunia. Memilih untuk apa? Untuk percaya kepadanya ya. Nah, kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus itu karena Dia yang telah memilih kita ya. Jadi kalau kita bisa percaya Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh mau menyembah Dia, itu bukan karena kemauan kita. Kita itu kalau mengikuti keberdosaan kita tidak mau datang kepada Tuhan. Karena kita manusia berdosa lebih suka kepada kegelapan. Alkitab katakan manusia lebih suka pada kegelapan. Ketika terang itu datang, Tuhan datang ke dalam dunia, manusia tidak mau datang kepada terang, tapi terang yang datang kepada manusia. Tuhan yang harus datang kepada manusia untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia. Jadi manusia itu tidak bisa mencari Tuhan karena kita suka kepada dosa, kegelapan ya. Nah, ini ayatnya. Efesus 1 ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, Dia di sini adalah Tuhan Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Jadi kita ini sudah dipilih oleh Tuhan Allah sebelum dunia ini diciptakan. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita kudus, suci, disucikan dari dosa-dosa kita dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Hanya orang yang suci, yang kudus, yang dibersihkan dari dosa-dosanya yang bisa masuk ke sorga. Jadi Tuhan harus menyucikan dulu kita, membersihkan kita dari segala dosa agar kita bisa masuk ke sorga. Nah, Tuhan menyucikan kita dengan darahnya. Darahnya itu kudus yang dicurahkan di kayu salib agar dosa-dosa kita bisa dihapuskan oleh Tuhan ya. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata anak-anak sekalian, bagi orang di dunia ini, percaya kepada Tuhan Yesus adalah suatu kebodohan. Tidak berhikmat katanya. Percaya kepada Tuhan Yesus adalah suatu hal yang bodoh. Kenapa bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Masa Tuhan bisa mati? Ada orang yang berkata seperti itu ya. Nah, di dalam Alkitab juga ada dikatakan di sini 1 Korintus 1:23, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, berita tentang Yesus itu dikatakan sebuah batu sandungan, sebuah hal yang membuat mereka menjadi malu, ya. Dan bagi orang-orang bukan Yahudi, termasuk orang Yunani, semua orang-orang yang bukan orang Israel, dikatakan percaya kepada Yesus itu seperti suatu kebodohan. Mana mungkin Tuhan bisa mati di kayu salib? Tuhan bisa mati. Tuhan kan abadi, Tuhan kan maha kuasa, mana mungkin bisa mati? Mana mungkin juga ya dengan percaya kepada Yesus dosa kita bisa diampuni. Nah, hal ini sudah banyak disampaikan oleh orang-orang di luar sana. Kalian pernah tidak dengar, kok Tuhan Yesus disalibkan telanjang dan tidak bisa apa-apa, mati di situ? Masa sih Tuhan seperti itu? Ada yang pernah dengar seperti itu? Ada yang pernah dengar? Tidak ya? Nah, kalau di sosial media, di artikel banyak ditulis seperti itu. Ada orang-orang yang mempertanyakan, kalau memang Yesus adalah Tuhan, kenapa Dia biarkan dirinya mati di kayu salib? Kenapa Dia tidak menyelamatkan dirinya sendiri, lalu tidak membiarkan orang-orang disalibkan, menyalibkan Dia? Nah, tentu saja ini pertanyaan yang lucu ya, karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia memang untuk disalibkan. Datang ke dalam dunia untuk mati di kayu salib. Untuk apa? Supaya kita bisa terbebas dari dosa. Nah, itu maksudnya. Yeremia jangan main-main dulu ya, dengarkan baik-baik. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia itu adalah suatu yang direncanakan, bukan datang ke dalam dunia tanpa direncanakan. Jadi kalau ada orang yang bilang kok Tuhan bisa mati, tentu saja bisa. Kenapa? Karena Dia jadi manusia. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, lahir di mana? Di Bethlehem, di kandang domba, menjadi manusia biasa. Tapi Dia juga adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena Dia bisa melakukan banyak mukjizat. Dia bisa
buat orang buta melihat kembali, bisa buat orang lumpuh berjalan kembali, bahkan bisa membangkitkan orang mati bisa bangkit. Nah, itu adalah kuasa Tuhan Yesus ya. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan kita bodoh karena gara-gara kita percaya kepada Tuhan Yesus, biarlah pandangan mereka seperti itu, karena mereka akan berpandangan seperti itu terus-menerus ya. Jadi jangan didengarkan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Oke, kita lanjut. Nah, dikatakan di sini ya lagi. Nah, oleh karena dalam 1 Korintus 1:21 dikatakan oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Nah, dunia ini dengan segala hikmat mereka, pengetahuan mereka, mereka tidak bisa percaya ya, bahwa keselamatan itu diperoleh melalui kematian Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus, iman kepada Tuhan Yesus. Pemberitaan Injil, mereka bilang, masa sih hanya dengan percaya saja bisa masuk surga? Nah, ini adalah sebuah hal yang selalu diolok-olok oleh dunia ini ya, untuk kita orang-orang Kristen. Tapi dikatakan di sini Allah berkenan menyelamatkan mereka, kita yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Bagi orang-orang memang Injil adalah suatu kebodohan, tapi bagi kita itu adalah suatu keselamatan dan kekuatan ya. Ada keyakinan yang kokoh di dalam Injil bahwa Injil dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Nanti ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan ya, mereka yang berhikmat, mereka yang menganggap dirinya pintar, bijaksana, mereka yang menyangkal Tuhan, mereka yang tidak mau percaya kepada Tuhan akan dipermalukan. Kenapa dipermalukan? Karena mereka akan melihat ternyata Tuhan Yesus itu benar. Nanti kalau mereka sudah meninggal, mereka menghadap Tuhan, mereka akan melihat bahwa Injil keselamatan itu adalah berita yang benar ya. Tapi ketika orang sudah mati, tidak ada lagi kesempatan untuk selamat, percaya atau bertobat, karena dia sudah mati dan menghadap Tuhan. Pertobatan hanya diberikan kepada manusia yang hidup. Nah, kalau kita masih hidup, kita bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat, untuk datang kepada Tuhan, untuk percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, kita jangan sampai sama seperti orang dunia. Nah, banyak orang yang begitu pintar ya, ada profesor, ada doktor, sudah sekolah tinggi-tinggi. Pada akhirnya mereka bilang, ternyata Tuhan itu tidak ada. Kenapa Tuhan tidak ada? Iya, karena segala sesuatunya ada oleh teori evolusi. Pernah dengar teori evolusi? Bahwa manusia itu berasal dari sel yang kecil. Dunia ini berasal dari sebuah sel yang kecil. Lalu terjadi ledakan ya di luar angkasa. Kemudian atom-atom itu atau sel itu berkembang menjadi banyak, menjadi besar, jutaan tahun. Berputar, semakin besar jadilah bumi. Lalu bagaimana dengan makhluk hidup, manusia? Nah, manusia berasal dari satu sel yang berkembang terus-menerus jadi ikan, jadi katak, lalu mungkin jadi burung, jadi monyet, lalu jadi manusia. Nah, itulah teori evolusi, sesuatu yang lucu sekali. Kenapa? Karena orang-orang ini percaya bahwa dunia yang begitu besar, begitu indah bisa terjadi begitu saja, mana mungkin. Coba Bapak bilang sama kalian, percaya tidak kalian ya, kalau ternyata mobil itu, tahu mobil ya, mobil itu tidak diciptakan oleh manusia, tapi ada dengan sendirinya. Siapa yang percaya? Percaya tidak mobil itu tiba-tiba bannya bergerak sendiri, lalu tersusun, lalu bangkunya datang sendiri, tersusun, lalu atapnya datang sendiri, tersusun, jadilah sebuah mobil yang sempurna. Kita percaya tidak? Tidak. Kenapa? Karena itu mustahil terjadi. Tidak mungkin mobil bisa ada sendiri. Pasti ada yang membuatnya. Pasti ada yang membuat bannya, ada yang membuat kaca spionnya, membuat setirnya, baru disusun, jadilah mobil. Nah, begitu juga dengan dunia ini. Tidak mungkin dunia ini ada dengan sendirinya. Pohon-pohon ada dengan sendirinya, tumbuh dengan sendirinya. Binatang-binatang ada dengan sendirinya. Dan kita lihat semua binatang dan bahkan manusia terdiri hanya dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina.
Kalau memang itu terjadi dengan sendirinya, kenapa semuanya beraturan? Tidak mungkin. Kalau kalian melihat ada suatu lukisan yang begitu indah, lalu siapa yang melukis ini? Ada yang bilang, oh itu tidak ada yang melukis, lukisannya ada sendiri. Tiba-tiba pensil warnanya menggambar sendiri, lalu adalah gambarnya begitu indah. Percaya tidak? Tidak mungkin. Pasti ada yang menggambar, pasti ada yang mendesain, yang melukis itu. Nah demikian juga dunia ini, semuanya ini pasti ada yang menciptakan. Siapa itu? Tuhan. Jadi kalau kalian nanti sekolah sudah tinggi-tinggi, sudah jadi profesor, jadi doktor, jadi para ahli, jangan pikir bahwa kita itu begitu pintar ya, begitu bijaksana, lalu kita bilang Tuhan itu tidak ada. Jangan sampai seperti itu. Tuhan itu ada. Mau kita mengakui dia ada atau tidak, dia tetap akan selalu ada. Karena kita manusia tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan kita, dan menciptakan kita adalah Tuhan. Oke, kita lanjut ya. Sebentar lagi selesai ya. Jadi kita melihat bahwa Tuhan Allah memilih apa yang bodoh bagi dunia. Bagi dunia ini kita adalah orang-orang bodoh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita tahu bahwa itu adalah kebenaran. Tuhan yang telah memilih kita untuk percaya kepadanya. Oke, lanjut ya. Nah, ini terakhir ya. Jalan keselamatan itu ditentukan, ini bukan ditentukan ya, ditentukan oleh Tuhan, bukan manusia. Ya, jadi meskipun jalan tersebut adalah sebuah kebodohan bagi dunia ini, walaupun semua orang bilang kita orang bodoh, tetapi kita harus percaya apa yang Tuhan katakan. Ya, tetapi bagi Tuhan itu adalah jalan keselamatan, yaitu melalui Tuhan Yesus kita bisa diselamatkan, dan kita harus percaya kepada jalan Tuhan ini. Nah sekarang Bapak mau tanya, kalian lebih percaya kepada Tuhan atau kepada manusia? Ferdinand, lebih percaya kepada Tuhan atau kepada manusia, Ferdinand? Lebih percaya kepada Tuhan. Kenapa lebih percaya kepada Tuhan? Kenapa Ferdinand lebih percaya kepada Tuhan daripada manusia? Tuhan pembohong tidak? Tidak. Manusia bisa berbohong tidak? Bisa. Jadi kita lebih percaya kepada Tuhan karena manusia masih ada kemungkinan berbohong, dan manusia adalah manusia berdosa, bisa berbohong, tapi Tuhan tidak pernah bisa berbohong, dan dia tidak akan pernah mau berbohong ya. Siapa yang lebih percaya kepada manusia daripada kepada Tuhan di sini? Ada? Ya bagus ya, kita harus percaya kepada Tuhan daripada kepada manusia. Bukan berarti kita tidak boleh mempercayai manusia. Contohnya kita punya teman, sahabat, kita boleh percaya kepada mereka, kita mengasihi mereka, boleh. Tapi jangan sampai kita lebih percaya kepada apa yang dikatakan manusia daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Manusia bilang bahwa dunia ini ada dengan sendirinya, kita jangan percaya. Karena ada Tuhan yang menciptakan. Kalau manusia bilang sorga dan neraka tidak ada, kamu jangan percaya. Karena manusia pembohong, tapi Tuhan adalah benar dan kebenaran. Dia katakan ada surga dan neraka, kita percaya. Ada penghukuman bagi mereka yang berdosa, ada penghukuman bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada tempat di mana Tuhan akan memberikan izin bagi orang percaya, orang-orang yang takut kepada Tuhan untuk tinggal bersama-sama dengan Dia di surga. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya tentang pelajaran kita? Oke, tidak ada, jelas? Yakin jelas? Ya, Franz, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, pelajaran kita sampai di sini. Nanti Bapak kirim catatannya ya untuk kalian. Selalu ingat ya bahwa Tuhan itu benar, manusia belum tentu selalu benar ya. Jadi kita harus lebih percaya kepada Tuhan daripada kepada manusia. Oke, kita akan berdoa. Sekarang kita akan berdoa. Bapak minta Albright pimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Yang baik, kami sudah siap belajar agama. Batilah dari kami jadi pintar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baik, pelajaran kita sampai di sini. Sampai jumpa kembali minggu depan kalau Tuhan Yesus berkenan. Bye bye. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dan misa.
Bye-bye. Dadah, Kak.